Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para siswa sekalian. Apa kabarnya pada sore hari ini? Kita bertemu kembali pada sore hari ini dalam rangka pemantapan materi pelajaran karena kita mengikuti pelajaran jarak jauh. Para siswa sekalian, dalam materi biologi kali ini kita akan membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan. Di dalam buku kalian itu disebutkan termasuk biologi sel. Biologi sel adalah mempelajari tentang hal-hal yang terkecil dari suatu kehidupan yang ada di dalam makhluk hidup, mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Mengibaratkan biologi sel itu seperti kalau kalian mengamati rumah kalian sendiri, para siswa sekalian. Di dalam satu rumah kalian memiliki kamar, memiliki ruang-ruang tertentu, kemudian di dalam setiap ruangan itu ada pelengkapnya, misalnya kamar, ada tempat tidur, ada lemari, dan lain sebagainya. Kemudian dapur, ada peralatan dapur, dan lain sebagainya. Nah, di dalam tubuh kita, terutama manusia, itu juga demikian. Ada yang disebut dengan anggota tubuh. Anggota tubuh kalian yang paling mudah diingat adalah bagian kepala, bagian tangan atau lengan, kemudian tungkai atau kaki. Jika setiap bagian ini kita perhatikan satu demi satu, maka di dalamnya kita akan menemukan beberapa bagian tubuh yang masing-masing memiliki nama tidak sama. Nama-nama yang tidak sama itu tetapi memiliki fungsi tertentu, itu disebut organ. Di dalam manusia atau hewan, itu organ yang paling utama yang bisa kalian ingat adalah ada organ mata, organ otak, organ telinga, organ mulut, kemudian organ-organ yang lain yang di dalam tubuh kita, ada jantung, ada paru-paru, dan lain sebagainya. Nah, ini melengkapi tubuh manusia dan hewan. Sedangkan pembeda pada tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan organ atau bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri, misalnya ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, kemudian dilengkapi dengan buah. Nah, ini kesempurnaan dari tumbuh-tumbuhan sama. Nah, baiklah para siswa sekalian, kita akan mengawali biologi sel ini dengan membandingkan antara sel tumbuh-tumbuhan dan sel hewan. Kita lihat penjelasan berikut ini. Siswa sekalian, ini adalah gambaran stereometris, gambaran sederhana dari sel tumbuh-tumbuhan dan sel hewan. Sel hewan itu di sini ini merupakan satu sel hewan, sedangkan yang di sini adalah satu sel tumbuh-tumbuhan. Di dalam sel tumbuh-tumbuhan digambarkan hijau karena setiap tumbuh-tumbuhan sebagian besar itu mengandung klorofil pada tubuhnya, tubuh tumbuh-tumbuhan. Daunnya hijau, batangnya hijau, dan lain-lain sebagainya. Misalnya kalian amati timun, kangkung, dan lain sebagainya, semuanya hijau karena dia mengandung klorofil di dalam setiap selnya. Klorofil ini berada terutama di dalam plastida, ini mengandung klorofil, ya, klorofil hijau daun. Nah, kemudian pada sel tumbuh-tumbuhan masih ini ada dinding selnya, di mana dinding sel ini sangat kompak, sangat kuat, sehingga membentuk suatu jaringan yang disebut dengan jaringan kayu. Di mana jaringan kayu ini akan menyebabkan tumbuh-tumbuhan itu menjadi lebih kompak dan kuat dibandingkan pada tubuh hewan dan manusia. Kalau tubuh hewan dan manusia itu memerlukan penopang yang disebut dengan tulang, sedangkan pada tumbuh-tumbuhan tidak memerlukan tulang, tetapi dia memiliki jaringan yang sangat kuat. Ini terdiri dari selulosa atau serat. Kemudian nanti ada senyawa lignin atau zat kayu. Inilah yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan dapat tinggi sampai berpuluh-puluh meter bahkan, tetapi tidak roboh. Inilah sel pada tumbuh-tumbuhan. Sedangkan yang pada sel tumbuh-tumbuhan, pada sel hewan ini berbeda karena dia tidak memiliki
yang disebut dengan selah, tetapi otot daging yang melingkupinya, sehingga sel ini menjadi lembek, tidak berbentuk. Karena tidak berbentuk, maka dia perlu penopang. Penopangnya berupa tulang. Sehingga hewan dan manusia, kamu lihat pasti memiliki tulang sebagian besar, ya, skeleton atau tulang. Memang ada beberapa hewan yang tidak memiliki, misalnya pada cumi-cumi, pada siput dan sebagainya. Tapi itu kelas tersendiri, akan dibicarakan nanti di pokok bahasan kita selanjutnya. Nah, para siswa sekalian, nanti kalian bisa membuat rangkuman tugas yang menyatakan bahwa sel pada hewan berbeda dengan sel pada tumbuh-tumbuhan. Nah, perbedaannya di mana? Ada 5, ya. Penyusunnya, kemudian ada tidaknya vakuola, ada tidaknya zat-zat yang lain yang membedakan antara sel pada hewan dan sel pada tumbuh-tumbuhan. Itu bisa kalian temukan semuanya di YouTube. Ya, nanti kalian buatkan rangkumannya, perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuh-tumbuhan. Bila para siswa sekalian bisa kalian ikuti, nanti dibuat tugasnya untuk pertemuan kita selanjutnya. Kita akan lanjutkan lagi materi kita tentang sel ini, yaitu masih menyangkut sel hewan dan sel tumbuh-tumbuhan. Mari kita ikuti bahasan berikut. Nah, di sini lebih jelas lagi antara sel tumbuh-tumbuhan dan sel hewan. Nah, ini nanti masih berhubungan dengan tugas-tugas yang kalian buat. Kalian akan lebih jelas di sini dan di sini, sehingga nanti dalam membuat rangkuman tugas antara perbedaan sel tumbuh-tumbuhan dan sel hewan, kalian menjadi semakin jelas, sehingga nanti dalam membuat rangkuman atau tugas-tugas itu, kalian mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Nah, di sini pada sel tumbuh-tumbuhan ada yang disebut dengan plastida, yang di dalamnya mengandung klorofil. Nah, klorofil itu zat hijau daun, tetapi ada beberapa tumbuhan yang tidak hijau karena itu bukan daun. Misalnya pada bunga. Nah, pada bunga itu ada klorofilnya, tetapi bukan klorofil C, tetapi klorofil A dan klorofil B. Di mana klorofil A dan klorofil B ini memberikan warna yang berbeda. Misalnya ada karoten, itu akan memberikan warna oranye pada beberapa bunga dan tumbuh-tumbuhan atau buah. Misalnya pepaya, jeruk, wortel, dan lain sebagainya. Ini warna-warna karena warna pigmennya itu oranye atau karotenoid. Nah, ada warna-warna yang lain. Nah, nanti kalian cari sehingga membedakan antara sel tumbuh-tumbuhan dengan sel hewan di sini. Sedangkan hewan di sini ini lebih fleksibel, makanya perlu penopang, tetapi membran sel inilah yang berbeda dibandingkan dengan pada tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan ini disebut dengan dinding sel. Dinding sel ini lebih kompak dan kuat, sedangkan membran sel itu perlu penopang karena dia fleksibel, tidak mantap bentuknya. Tetapi sama pada sel hewan maupun sel tumbuh-tumbuhan, ada satu benda yang sama yang disebut dengan mitokondria. Nah, mitokondria itu ibaratnya tempat untuk memasak di rumah kalian, dapurnya. Nah, dapurnya itu fungsinya untuk menghasilkan energi. Untuk menghasilkan energi pada tumbuh-tumbuhan, menghasilkan energi pada hewan. Mengapa mereka memerlukan energi? Karena mereka harus hidup, harus bergerak, harus bereproduksi, memperbanyak diri, dan melangsungkan keturunannya. Nah, ini salah satu organ yang ada di dalam sel yang disebut dengan organel sel yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Kemudian ada lagi nanti ribosom, ada ribosom dan lain sebagainya dan seterusnya. Nanti kalian buat rangkuman tentang sel tumbuh-tumbuhan, organ-organ sel yang ada di dalam tumbuhan, dan organ-organ sel yang ada di dalam hewan.
sehingga nanti bisa membedakan mana itu sel tumbuh-tumbuhan, yang mana itu sel hewan. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi lebih jauh tentang perbedaan yang mencolok antara sel tumbuh-tumbuhan dan sel hewan. Namun karena kita pelajaran jarak jauh, kita tidak bisa mengamati secara mikroskopis. Nah, mudah-mudahan nanti pada pertemuan yang akan datang, kalau kita sudah bisa melakukan pelajaran pertemuan secara langsung di laboratorium, nanti kalian bisa membawa bahannya, kemudian sekolah menyiapkan alat-alatnya, kalian bisa mengamati secara langsung bentuk-bentuk sel tumbuh-tumbuhan dan bentuk-bentuk daripada sel hewan. Nah, semuanya kalian buat, kemudian kalian laporkan dalam bentuk laporan praktikum. Itu nanti pada saat kita pertemuan secara langsung. Pada pelajaran jarak jauh ini, kita secara teoritis membahas tentang perbedaan sel tumbuh-tumbuhan dibandingkan dengan sel hewan yang ada. Nah, ini bisa kalian amati, bisa kalian dapatkan informasi-informasi ini di media sosial atau di YouTube. Demikian, bagi para siswa sekalian, kalian pahami, kalian cermati, kalian pelajari, agar nanti dalam mengumpulkan tugasnya kalian akan mendapatkan pemahaman yang maksimal sehingga nilainya juga maksimal. Kita akan ikuti pembahasan selanjutnya atau yang ketiga, gambaran yang lebih jelas lagi tentang struktur sel dan organel sel. Struktur adalah susun bangun dari sel itu sendiri, sedangkan organel sel adalah organ-organ yang melengkapi daripada suatu sel, baik itu sel pada tumbuh-tumbuhan maupun sel hewan. Nah, gambaran di sini memperjelas dari apa yang sudah kita ikuti yang pertama dengan yang kedua tadi, sehingga di sini itu ada sangat banyak sekali ternyata organ-organel sel yang memiliki fungsi-fungsi tertentu, di mana fungsi-fungsi ini sangat vital, sehingga sel ini memiliki manfaat atau memiliki fungsi yang luar biasa. Tanpa adanya organ-organ yang melengkapinya yang bekerja dengan baik, maka fungsi sel itu sendiri akan terpengaruh. Nah, keterpengaruhan daripada kekurangan isi daripada organel sel itu menyebabkan kemungkinan tumbuh-tumbuhan akan tumbuh kerdil, kemudian tumbuh-tumbuhan akan mudah rontok daun, atau tumbuh-tumbuhan ini tidak bisa berbunga, bahkan tidak bisa berbuah dengan sempurna karena organ-organ sel yang di dalamnya itu tidak lengkap. Nah, untuk itu makanya ikuti dengan baik para siswa sekalian. Struktur sel pada tumbuhan itu meliputi berbagai macam. Ya, ada dinding sel, ada plasma membran sel, kemudian ada vakuola. Nah, sebagai tambahan vakuola di sini, ini hanya dimiliki oleh sel tumbuh-tumbuhan, tetapi tidak ada di dalam sel hewan. Mengapa tidak ada? Karena vakuola di sini memiliki fungsi menyimpan gas aromatis atau gas etilis yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu, sehingga memberikan spesifikasi terhadap tumbuhan itu sendiri. Sebagai contoh misalnya vakuola ini, di dalamnya mengandung gas etilis yang mudah menguap, citrullonol. Nah, citrullonol itu adalah jeruk. Kalian paham dengan buah jeruk, kalian bisa merasakan dan mencium aroma jeruk itu seperti apa. Kalian tidak akan pernah bisa lupa aroma jeruk itu. Karena jeruk berbeda dengan apel, berbeda pula dengan buah-buahan yang lain. Nah, citrullonol dari jeruk ini tersimpan di dalam ini. Gas itu tersimpan di sini. Jika sel ini semuanya dirusak oleh kita, maka gas ini akan menguap keluar. Nah, saat menguap keluar itulah tercium aroma daripada jeruk. Contoh yang sederhana, ambil satu lembar daun jeruk. Daun jeruk kalian remas-remas di telapak tangan kalian. Beberapa saat kemudian kalian akan merasakan, nah begitu ya, bau aroma jeruk, aroma citrullonol di sini. Kemudian kulit jeruk waktu kalian mengupas buah jeruk, kulit jeruknya terkelupas, akan tercium aroma jeruknya dengan sangat tajam masuk ke rongga penciuman kalian, sehingga kalian mengatakan jeruknya seger,
sekali. Nah, ini keluar dari sini, namanya vakuola. Nah, ini tadi yang saya sebutkan adalah aroma-aroma yang menyegarkan. Tetapi ada lagi aroma-aroma yang tidak membuat kalian itu senang, ya. Misalnya aroma daun tertentu yang kadang membuat aroma ini seperti bau kentut. Itu Catalepa colonia, itu salah satu tanaman semak perdu merambat yang apabila daunnya diremas-remas akan mencium gas metana. Nah, gas metana itu sama dengan mirip dengan bau kentut. Nah, makanya kalian mengatakan itu daun kentut-kentutan. Demikian juga dengan daun-daun yang lain yang menimbulkan aroma-aroma yang tidak menyenangkan. Tapi bagi yang menyenangkan, kalian ingat aroma bunga mawar, aroma pandan, aroma jeruk, aroma nangka, dan lain sebagainya. Kalian akan ingat karena di dalam tanaman ini ada vakuola. Ya, subhanallah, ya. Allah luar biasa sekali menciptakan tanaman dengan aroma tertentu sehingga akan menyebabkan tanaman ini bisa disuling. Nah, tanaman yang disuling ini nantinya bisa dijadikan minyak wangi atau minyak-minyak aromaterapi. Misalnya kalian sakit demam, diberi minyak kayu putih eukaliptus spesies, ya. Nah, tanaman minyak kayu putih ini juga menyimpan di sini banyak sekali eukaliptus, ya, aroma daripada tanaman kayu putih. Kemudian kayu manis, kalian mencium aroma kayu manis dari kulitnya tumbuh-tumbuhan, kulit batang tumbuhan kayu manis. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan itu. Nah, nanti tugas kalian, selain kalian menyebutkan fungsi masing-masing organel yang ada di dalam sel itu sendiri, nah, kalian juga saya minta untuk mencari, ya, gas eteris yang tersimpan di dalam tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia atau dijadikan nilai ekonomi. Ya, jadi tadi sudah saya sebutkan ada minyak kayu putih, ada minyak serai, ada minyak gandapura, dan lain sebagainya. Nah, kalian cari lagi yang lain yang bermanfaat untuk kepentingan nilai ekonomi ataupun untuk kepentingan manusia. Ini sel tumbuh-tumbuhan. Kembali ke sel yang hewan, di sini sebenarnya hampir mirip. Nah, cuma perbedaannya kalau pada sel hewan tidak memiliki vakuola. Di dalam sel hewan tidak ada vakuola. Makanya kalian sendiri tidak punya aroma. Ya kan, kalian tidak punya aroma. Apa mau bau jeruk, atau mau bau kenanga, atau mau bau mawar dan sebagainya. Kalian harus pakai minyak wangi. Karena kalian tidak memiliki aroma yang keluar dari tubuh kalian. Karena aroma itu sendiri dalam tumbuh-tumbuhan ini keluar kalau dia dirusak, diperas, disuling. Nah, sementara kita kan manusia, dagingnya kan nggak bisa diperas atau disuling. Ya, makanya itu perbedaan yang paling menyolok antara tumbuh-tumbuhan dengan hewan. Nah, sementara kalian itu lebih utama di sini ada mitokondria, ada ribosom, ada retikulum endoplasma, kemudian ada nukleus. Nah, itu nukleus itu sama dengan pada tumbuh-tumbuhan memiliki nukleus atau inti sel. Kalau tubuh kalian itu kepala, ada otaknya. Otak itu mengatur segala macam kehidupan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, nukleus atau inti sel ini sama, dia mengatur semua aktivitas hidup di dalam sel itu, sehingga tanpa nukleus sel itu tidak akan pernah hidup. Tanpa otak manusia juga tidak hidup. Inilah rahasia Allah luar biasa. Nah, benda ini, nukleus ini yang ada di tumbuh-tumbuhan dan hewan, ukurannya sangat-sangat kecil. Kalau ini, gambar ini kalian bisa menyaksikan sebesar ini sudah melewati pembesaran lebih dari 1000 kali. Jadi lebih dari 1000 kali dengan menggunakan mikroskop elektron. Tanpa penggunaan mikroskop elektron yang menggunakan listrik, maka kalian tidak akan dengan mudah mengamati sel-sel ini dengan jelas, termasuk di sini mengamati nukleusnya dan sebagainya. Nah, tetapi nanti dalam
praktikum di dalam laboratorium, kalian nanti akan sekolah, akan Bapak beri contohnya. Kalau pada hewan ini nanti ada tuh epitel, sel epitelium pada pipi kalian sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua akan disiapkan derivat atau contoh-contoh daripada sel-sel hewan, mulai dari sel darah, sel usus, dan lain sebagainya, sel otot daging, dan lain sebagainya, yang bisa kalian ikuti sehingga kalian bisa memahami apa itu struktur sel pada hewan dan apa itu struktur sel pada tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan mudah sekali, nanti kalian bisa mengambil tumbuh-tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak berbiji. Contohnya tomat. Tomat itu berbiji tetapi berbijinya tidak bergerak. Ya, rumput-rumputan, keladi, dan lain sebagainya. Nah, ini monokotil. Sedangkan dikotil adalah semua tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Rambutan, nangka, ya, durian, dan sebagainya, ini tumbuhan berbuah. Nanti kita ambil contohnya beberapa tumbuhan saja agar bisa membedakan mana itu sel tumbuh-tumbuhan yang monokotil dan mana sel tumbuh-tumbuhan yang dikotil. Sedangkan pada hewan nanti sudah saya sebutkan tadi akan ada contoh-contohnya yang sudah jadi. Kalian tidak mengamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali, 20 kali, sampai 100 kali. Dengan adanya mikroskopis nanti, tugas-tugas kalian yang sekarang sedang dikerjakan di rumah nanti, dalam beberapa hari ke depan, nanti akan kita terjemahkan, kita wujudkan dalam tugas secara langsung pada saat kita bertemu di sekolah beberapa waktu yang akan datang. Mudah-mudahan waktu itu bisa cukup, bisa tiba, sehingga kalian akan memiliki ilmu pemahaman tentang struktur sel dan organ sel ini secara sempurna. Setidak-tidaknya lebih dari 80% kalian akan memahami tentang struktur sel itu dan organ sel itu secara nyata karena kalian mengikuti kegiatan laboratorium. Di mana kegiatan laboratorium adalah tindakan nyata untuk melihat benda-benda yang diinginkan dalam pelajaran biologi. Demikian tadi 3 poin pokok penting tentang biologi sel untuk kalian. Sekali lagi pahami betul dan kerjakan tugas-tugas sesuai dengan yang ditugaskan oleh Pak Ibu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ikuti selanjutnya. Secara umum sudah kita ikuti, secara teoritis sudah kita ikuti juga pelajaran tentang biologi sel, meliputi sel tumbuh-tumbuhan dan sel hewan. Tadi Bapak lupa memperkenalkan diri bahwa nama Bapak sebagai guru biologi. Guru biologi adalah Pak Yoga. Lengkapnya Dr. Andes Yoga Pranawa. Mudah-mudahan perkenalan kita, pertemuan kita pada sore hari ini akan membawa keberkahan, membawa kebaikan, sehingga kalian akan dapat mengikuti pelajaran-pelajaran biologi selanjutnya dengan baik di SMA Karya Palembang, sehingga kalian mendapatkan nilai yang baik. Atas segala perhatiannya, para siswa sekalian, saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar, terus semangat, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan, ikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat sehat, sehingga kalian akan dapat mempergunakan kehidupan kalian secara maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.